Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Ibu Dia Titi Setianingrum, MPC, selaku dosen pengampu mata kuliah Humanistik dan Psikologi Positif, dan rekan-rekan yang kami cintai. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan memaparkan poster mengenai post-traumatic growth. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niken Ujarani dengan NIM akhir 124. Saya Alvarel Aldiansyah Nazar dengan NIM akhir 129. Saya Putri Valentina dengan NIM akhir 139. Saya Rosani Mulia Irena Baban dengan NIM akhir 142. Saya Karina Regita Pramesti dengan NIM akhir 148. Saya Dini Indriani Supriyadi dengan NIM akhir 151. Berikut merupakan lampiran poster yang telah kami buat. Yang pertama ada definisi dari tokoh-tokoh mengenai post-traumatic growth yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi post-traumatic growth menurut Tedeschi and Calhoun merupakan perubahan positif seseorang menuju level yang lebih tinggi setelah mengalami peristiwa traumatis. Post-traumatic growth bukan hanya kembali ke sedia kala, tapi juga mengalami peningkatan psikologis yang bagi sebagian orang adalah sangat mendalam. Peningkatan tersebut terlihat dari 3 dimensi yang berkembang, yaitu persepsi diri, hubungan dengan orang lain, serta filsafat hidup. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek dari post-traumatic growth yang akan dipaparkan oleh Rosa dan juga Karina. Baik, berikutnya ada aspek-aspek. Di sini ada 5 aspek. Yang pertama adalah appreciation for life atau penghargaan terhadap hidup. Appreciation for life merupakan perubahan mengenai hal apa yang penting dalam hidup seseorang. Perubahan yang mendasar adalah perubahan mengenai prioritas hidup seseorang yang juga dapat meningkatkan penghargaan kepada hal-hal yang dimilikinya. Misalnya, menghargai kehidupannya. Perubahan prioritas tersebut misalnya menjadikan hal yang kecil menjadi sesuatu yang penting dan berharga. Misalnya, senyuman anak atau waktu yang dihabiskan untuk bermain bersama anak. Appreciation for life says, even the small joys in life took on a special meaning. Yang kedua, ada relation to others atau hubungan dengan orang lain. Relation to others merupakan perubahan seperti hubungan yang lebih dekat dengan orang lain, lebih intim dan lebih berarti. Seseorang mungkin akan memperbaiki hubungan dengan keluarga atau temannya. Misalnya, pada orang tua yang kehilangan anaknya, menyatakan bahwa ia lebih empati terhadap siapapun yang sedang aktif, yang sedang sakit, dan siapapun yang sedang mengalami kesedihan. Selanjutnya ada aspek-aspek ketiga hingga kelima yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Yang ketiga yaitu ada aspek personal strength atau kekuatan dalam diri. Personal strength merupakan perubahan yang berupa peningkatan kekuatan personal atau mengenal kekuatan dalam diri. Misalnya, seseorang orang tua yang kehilangan anaknya akan berkata, saya dapat mengatur semuanya dengan lebih baik. Hal-hal yang bisa menjadi suatu masalah yang besar bagi saya, sekarang menjadi masalah yang tidak begitu besar bagi saya. Yang keempat yaitu ada aspek new possibilities, kemungkinan-kemungkinan baru. New possibilities merupakan identifikasi individu mengenai kemungkinan baru dalam kehidupan atau kemungkinan yang mengambil pola kehidupan yang baru dan berbeda. Sebagai contoh, misalnya seseorang yang mengalami kehilangan orang yang tersayangnya
karena suatu penyakit akan mempengaruhi dirinya untuk berjuang menghadapi kesedihan atau menjadikan dirinya seorang suster. Dengan menjadi seorang suster, ia dapat mencoba memberikan kepedulian yang rasa nyaman pada orang lain yang mengalami penderitaan dan kehilangan. Beberapa orang memperlihatkan ketertarikan yang baru, aktivitas yang baru, dan memungkinkan memulai pola kehidupan yang signifikan. Yang terakhir, aspek spiritual development. Perkembangan spiritual. Spiritual development merupakan perubahan berupa perkembangan pada aspek spiritualitas dan hal yang bersifat eksistensial. Individual yang tidak religius atau tidak memiliki agama juga dapat mengalami post-traumatic growth. Mereka juga dapat mengalami pertempuran tersebut yang mungkin dijadikan sebagai pengalaman post-traumatic growth. Baik, selanjutnya yaitu ada hasil riset yang akan dipaparkan oleh Niken. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai hasil riset yang dipilih oleh kelompok kami. Yang pertama, post-traumatic growth pada remaja korban konflik Aceh. Berdasarkan hasil penelitian terhadap remaja korban konflik Aceh yang telah dilakukan pada kedua subjek tersebut, dapat disimpulkan bahwa remaja yang menjadi korban konflik Aceh mengalami beberapa kondisi post-traumatic growth. Kondisi tersebut berupa adanya perubahan dalam hubungan dengan orang lain, memiliki penghargaan terhadap hidup, adanya perubahan dalam kekuatan pribadi, perubahan agama, dan mendapatkan adanya kemungkinan yang baru. Next. Lalu yang kedua yaitu gambaran post-traumatic growth pada dewasa awal pasca perceraian orang tua. Berdasarkan hasil penelitian terhadap korban dewasa awal pasca perceraian orang tua yang telah dilakukan pada ketiga narasumber, dampak perceraian lebih banyak menyasar pada aspek psikologis. Mereka merasa terpuruk pada masa pertumbuhan anak-anak dan memuncak pada saat remaja. Ketiga narasumber mampu mencapai post-traumatic growth ketika memasuki dewasa awal. Pertumbuhan positif pasca trauma yang dialami narasumber ditandai dengan munculnya kelima aspek post-traumatic growth, sesuai yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ada tips and trick dari post-traumatic growth yang akan dipaparkan oleh Putri dan juga Alvaro. Baik, di sini saya akan memberikan tips and trick post-traumatic growth pada remaja korban konflik Aceh. Yang pertama, kita harus memberikan dukungan dan perhatian yang tepat. Lalu menjadi pendengar yang baik untuk para korban konflik Aceh dan memahami perasaan korban. Dan tidak lupa untuk memberikan bimbingan remaja dari psikologi, konselor, atau tenaga medis yang berkualifikasi dalam membantu remaja mengatasi traumanya tersendiri. Lalu yang terakhir bisa juga dengan mendorong aktivitas positif terhadap para korban. Yang kedua ada tumbuh dari luka gambaran post-traumatic growth pada dewasa awal pasca perceraian orang tua. Yang pertama, menjaga netralitas dengan menghindari berpihak pada salah satu orang tua. Yang kedua, mendorong ekspresi emosi secara sehat. Yang ketiga, membantu korban mencari sumber dukungan. Yang terakhir, mengedukasi korban tentang perceraian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.